Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, apa kabar? Nah, tanpa terasa kita sudah masuk pada materi terakhir tentang pengolahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah jenis makanan siap saji terbagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari laut dan darat. Dari laut kita menggolongkannya menjadi ikan, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Untuk di darat, penggolongannya terbagi menjadi daging, telur, dan susu. Masih ingat habitat ikan itu ada berapa? Pada bab lalu kita sudah mempelajari bahwa habitat ikan ada 3, yaitu air tawar, air payau, dan air laut. Coba anak-anakku simak gambar yang ada dalam video. Itu adalah beberapa contoh dari habitat ikan yang hidup di air tawar, air payau, dan air laut. Jenis dari bahan yang kita peroleh dari daratan yang pertama adalah daging. Daging yang dapat kita gunakan sebagai bahan makanan siap saji ada daging ayam, daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan daging babi. Ibu yakin bahwa bahan-bahan ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kalian. Bahan dari daratan yang kedua adalah telur. Coba anak-anakku perhatikan dari keempat bahan telur ini, telur manakah yang paling anak-anakku gemari? Tentunya semua enak dan bergizi. Nah, bahan yang terakhir adalah susu. Susu yang bisa kita konsumsi adalah dari susu sapi, kambing, kerbau, kuda, dan unta. Sekarang manfaat dari mengkonsumsi bahan makanan yang tadi itu apa sih? Secara umum, bahan makanan tadi merupakan sumber protein hewani. Protein adalah zat penting bagi tubuh kita loh. Mengenal jenis-jenis sudah, manfaat sudah. Sekarang kita masuk ke metode pengolahan. Masih ingat anak-anakku tentang metode pengolahan yang sudah kita pelajari sejak kelas 7? Ibu harap kalian masih ingat ya. Memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan aman dikonsumsi. Beberapa teknik pengolahan yang akan sering digunakan dalam mengolah dari bahan perikanan dan peternakan adalah frying, boiling, grilling, steaming, dan baking. Olahan pangan setengah jadi adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik secara kimia, fisika, mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Nah, ini adalah beberapa manfaat yang kita peroleh apabila kita mengolah bahan makanan menjadi bahan pangan setengah jadi. Olahan setengah jadi dari ikan adalah filet dan surimi. Filet adalah bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan kadang tanpa kulit. Sedangkan surimi adalah daging yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta. Olahan setengah jadi dari daging adalah filet, bakso, nugget, sosis, dendeng, kornet, dan patty burger. Tentunya hasil olahan dari makanan setengah jadi dapat terus berkembang seiring dengan kreativitas manusia yang terus berkembang juga. Metode pengolahan yang digunakan dalam membuat hasil olahan setengah jadi ada 4. Namun untuk kelas 9 kita hanya akan mempelajari pembekuan dan pengeringan. Dasar pembekuan, bahan makanan dibekukan pada suhu minus 35 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Sebelum dibekukan, bahan makanan terlebih dahulu divakum dengan plastik agar dapat mengurangi perubahan pada bahan makanan yang dibekukan seperti ketengikan. Teknik yang kedua adalah pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air. Cara pengeringan yang paling sederhana adalah dengan memanfaatkan panas matahari. Penyajian dan pengemasan tidak kalah pentingnya dalam proses pengolahan. Tujuan dari penyajian dan pengemasan adalah melindungi makanan, menjadi daya tarik dan pembeda dari makanan-makanan yang lain. Ketiga, sebagai informasi mengenai makanan tersebut. Untuk olahan setengah jadi, biasanya menggunakan kemasan berupa plastik yang divakum dan kaleng.